Sekda, Pak Emma Sumaria, Pak Emma Sumarna ya. Emma Sumarna, Pak. Kita langsung fokus ke Dinas Perhubungan ya Pak ya. Siap. Untuk Dinas Perhubungan setelah ada evaluasi APBD baik di APBD masing-masing SKPD maupun di Dinas Perhubungan evaluasi, kemudian ada usulan perubahan anggaran untuk Dinas Perhubungan. Saudara masih ingat kapan itu ada usulan perubahan anggaran APBD atau DPA perubahan untuk Dinas Perhubungan di tahun 2022? Jadi 20 Juli kami menerima surat Pak dari Disub. 20 Juli. Ya, itu sebagai bahan nanti akan menyusun. Akhirnya ada semacam surat edaran Pak, surat edaran dari wali kota. Jadi setelah ada surat dari Dinas Perhubungan, kepala dinas yang tanda tangan di situ, kemudian kami lakukan pembahasan, lalu kami lapor juga ke Pak Wali Kota, dan terakhir setelah disetujui TAP dengan Pak Wali Kota, kami mengeluarkan surat edaran Wali Kota Pak. Edaran Wali Kota, ya. Edaran Wali Kota. Itu dalam rangka menyusun yang kita sebut RKPD perubahan Pak, RKPD perubahan. Di sini di poin 10 saudara menerangkan bahwa sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 penyusunan APBD Kota Bandung di Dinas Perhubungan Kota Bandung tahapannya adalah sebagai berikut. Ya. Pada hari Selasa ini itu ya Pak Anton ya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dilaksanakan rapat TAPD internal eksekutif untuk penyusunan bahan ekspos TAPD terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 di ruang tata praja. Betul. Nah pada waktu itu di Dinas Perhubungan yang mewakili siapa, Pak Kepala Dinas, Kepala Bidang atau orang lain yang ada di Mungkin Pak, waktu itu kami mendapat WA dari Sekda bahwa jam 8 kami harus berkumpul. Di sana tidak hanya Disub tapi ada beberapa perangkat daerah yang hadir. Kalau tidak saya lupa Pak, memang Kadisubnya nggak hadir Pak, tapi ada wakilnya. Pada waktu itu di tanggal 13 September terkait dengan ekspos TAPD Kepala Dinas khususnya di Dinas Perhubungan Pak Dadang pada waktu itu ya? Iya. Tapi tidak hadir. Yang mewakili pada waktu itu siapa? Saya lupa Pak waktu itu. Apakah sekretaris atau kepala bidang, saya lupa. Pemaparannya pada waktu itu yang dipaparkan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan usulan anggaran seperti apa? Saudara mengetahui atau saudara mencatatnya pada waktu itu? Jadi sebetulnya awal muasalnya kami baru tahu tanggal 13 itu kita ada semacam tambahan anggaran Pak untuk perubahan sebesar 91 miliar. Itu sumbernya dari dana bagi hasil APBN, kita ada tambahan sekitar 31, lalu pembuatan dari rencana pengadaan lahan sekelimus. Jadi kalau itu 91, lalu kami di TAPD dan dinas yang diundang itu membahas Pak kebutuhan apa saja yang akan kita ajukan, karena besok kita harus ketua TAPD harus menyampaikan ekspos alokasi anggaran, usulan alokasi anggaran yang adanya tambahan 91 miliar itu. Ada tambahan 91 miliar, kemudian khusus untuk Dinas Perhubungan setelah dilakukan ekspos itu mengusulkan anggaran berapa Pak? Itu yang seingat saya itu yang besarnya saja Pak ya, ada 19 untuk PJU, ada 5 miliar untuk Smart CCTV, dan itu 11 miliar untuk PJU PJL. Ya, kalau yang lainnya mungkin bisa dilihat di bahan paparan Pak Sekda Pak. Kami membawa itu jadi pengadaan PJU dan PJL itu 19 miliar dan pengadaan Smart CCTV berdasarkan surat yang mereka ajukan Pak. Jadi setelah rapat itu semua perangkat daerah yang hadir itu diminta membuat surat ajuan. Nah, memang nanti kita akan lihat sendiri apakah mereka memang membutuhkan anggaran tersebut atau tidak berdasarkan surat usulan tersebut. Jadi setelah tanggal 13 tersebut dari Dinas Perhubungan mengajukan surat yang salah satu isinya dalam surat tersebut adalah usulan perubahan anggaran di DPA perubahan. Betul sekali. Ya, ada 19 miliar untuk PJU PJL, 5 miliar untuk CCTV. Smart CCTV. Dan yang lain-lain ada lagi Pak. Ada juga. Khusus untuk yang 19 miliar untuk PJU PJL dan 5 miliar CCTV tersebut, saudara mengetahui nggak sebelumnya PJU pengadaan atau belanja modal PJU PJL ini di dinas mana atau SKPD mana pelaksanaan pekerjaannya? Kalau yang di tahun bersangkutan itu di Disub, karena berpindah secara SOTK, ada perubahan SOTK Pak. Yang tahun sebelumnya 2021 ada di Dinas PU digeser ke Dinas Perhubungan. Diusulkanlah itu. Betul. Terus di sini tanggal 14 September dilaksanakan rapat pembahasan TAPD dengan Banggar dengan agenda ekspos perencanaan perubahan APBD tahun anggaran. Ya, di
situ yang datang, siapa yang hadir, pembahasannya seperti apa, bisa saudara terangkan di sini. Mungkin harus dicatat di notulensi rapatnya Pak ya, kan tiap notulensi rapat banggar itu ada. Jadi kalau tim TAPD kami biasanya bertiga Pak hadir. Bertiga. Pak Sekda, saya Bapak Litbang, Kepala BKD dengan tim BKD. Tim BKD. Nah untuk yang banggar hadir yang saya nggak hafal Pak. Biasanya dipimpin ketua Bandar, yaitu ketua dewan sendiri Pak, dengan wakil-wakilnya ditambah anggota Bandar. Terus ini di tanggal 16 September dilaksanakan rapat pembahasan tentang rencana perubahan belanja pada rencana perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan Dishub dan Dinsos. Ya. Itu rapat pembahasan antara siapa tim TAPD, terus dari Dishub, Dinsos, ada lagi, terus dari situ membahasnya terkait apa Pak? Jadi Pak setelah kami ekspos, lalu kami mendapat jadwal pembahasan pendalaman lah istilahnya dengan perangkat daerah. Nah, memang saya juga tidak ingat apakah saya hadir di pembahasan teknis tersebut atau diwakilkan. Jadi ada jadwalnya Pak, jadwalnya. Nah, kebetulan yang posisi terakhir jadwalnya itu di hari Jumat tanggal 16. Ya. Di Dinsos ya. Tapi saya tidak ingat saya hadir atau tidak. Kemungkinan saya tidak hadir. Nah, dari usulan yang diekspos sebesar 19, khususnya yang 19 PCU, PCL, terus 5 miliar posisi TV tersebut, dari pembahasan di tanggal 16 September itu kesimpulan yang menyatakan bahwa disetujui lah. Itu ada undangan berikutnya Pak. Ada undangan berikutnya tanggal 21 untuk finalisasinya Pak. Finalisasinya di tanggal 21 kalau tidak salah. Kalau di sini saudara menerangkan di tanggal 22. Oh ya salah mungkin tanggal 22 minggu depannya. Jadi di tanggal 16 September itu yang dibahas sebelum finalisasi itu apa? Nah, usulan yang mereka ajukan Pak. Jadi dipanggil dan kebetulan saya kayaknya tidak hadir Pak. Pas waktu itu nggak hadir. Sudah hadir. Cuma ketika finalisasi sudah muncul, sudah bisa disampaikan keputusan dewan itu mana yang ditolak, mana yang dikurangi atau yang diterima Pak. Dan untuk yang Dishub yang diajukan 19 miliar untuk PCU, PCL dan 5 miliar CCTV tersebut disetujui atau tidak? Disetujui Pak. Disetujui. Ya. Dan akhirnya diproses untuk evaluasi gubernur Pak. Kemudian ditetapkan di tanggal 25 Oktober ya. Betul sekali. Terus ketika pemeriksaan penyidik di tingkat penyidikan, saudara diperlihatkan suatu dokumen pada waktu itu sama penyidik pada waktu di BAP. Oh, saya bawa dokumen Pak. Bawa dokumen. Diserahkan ke penyidik ada 5 dokumen waktu itu. Ada 5 dokumen. Ya. Kalau di keterangan saudara di poin 11, saudara menerangkan bahwa dokumen 1 itu yang surat awal Pak, yang surat awal tanggal 20 Juli kalau tidak salah. Sebelum masuk dokumen, pertanyaan yang di tanggal 22 September 2022 dilaksanakan finalisasi. Kenapa itu bisa disetujui 19 PCU PCL 5 ini? Apakah ada omong-omongan di belakang saudara mendengar apa ada atensi di sini dari Komisi C atau apa? Saya waktu itu ikut yang tanggal 14 Pak. Memang ada catatan dari Banggar sehingga saya itu masalah Bandung Point. Jadi PJU kita tuh banyak yang rusak gitu Pak. Tapi saya lupa siapa yang menyampaikan, nanti di notulensinya itu Pak. Sama itu yang menyampaikan dari salah satu anggota Banggar atau anggota Dewan atau siapa? Nah itu harus dilihat di notulensi Pak. Tapi seingat saya dari anggota Bandar. Jadi anggota Banggar. Nah, biasanya dalam proses rapat Bandar, nanti ketua Bandar akan mempersilahkan anggota itu menyampaikan semacam responnya gitu. Pas waktu itu tanggal 14 September menyampaikan seperti itu, Bandung kuat gitu. Ada. Harus ada anggaran untuk ini, untuk penerangan PCU-PCL bisa di. Nah saya lupa Pak persisnya, tapi mereka menyatakan ini ada masalah krusial yang harus diselesaikan. Gitu. Ya, merespon eksposnya Pak Sekda gitu. Oh itu diekspos dulu? Iya, di bahkan yang tanggal 14 itu oleh Pak Sekda disampaikan ke Bandar Pak. Jadi ada ekspos dari Sekda, salah satunya terkait dengan PCU PCL ini. Ya, yang bahan paparan ini Pak, yang saya sampaikan. Bahan paparan. Yang membuat bahan paparan di situ siapa? Dari BKAD Pak. BKAD. Jadi BKAD membuat bahan paparan yang memaparkan apa Pak Sekda. Salah satunya terkait PCU PCL yang diusulkan untuk dimasukkan tambahan anggaran. Untuk tambahan anggaran dari ekspos tersebut, di dalam ekspos tersebut ada salah satu anggota dewan di Banggar tersebut yang Bandung Point. Iya. Itu tadi gelap, gitu kan? Bagaimana keterangan saudara kita ambil hari ya, yang ada di keterangan saudara ada Bandung Point atau gelap berita tadi. Terus
ekspor tersebut akhirnya lah disetujui difinalisasi. Ya, di pendalaman belum tanggal 16 itu. Tanggal 16 pendalaman yang saudara tidak hadir itu ya. Ya, itu mereka akan berdialog lagi dengan Dinamika di situ pada waktu pembahasan di tanggal 16 ada informasi terkait dinamika di situ. Saya tidak tahu persis, mungkin harus lihat dari notulensinya Pak. Kalau dari anak buah saudara atau siapa menyampaikan yang itu di situ, Saya nggak dapat laporannya Pak. Nggak dapat. Oke, di sini balik lagi ya, saudara tadi membawa dokumen, terus kemudian saudara Itu terakhir. menyusun RKPD perubahan. Biasanya uangnya itu masih terbatas minim Pak. Ini. Nah, waktu rapat tanggal 12, kami baru tahu dari BKD ada tambahan sumber uang 91 miliar tadi Pak. Makanya lah dinaikkan itu. Nah, makanya dengan dilihat lagi sumber ini itu. ada kebutuhan apa, karena dari sisa kegiatan ini kan kita harus memanfaatkannya secara optimal gitu, jangan sampai anggaran tersebut idle. Nah, makanya diundang Pak, beberapa ada 7 perangkat daerah yang diundang untuk menyampaikan kebutuhan. Nah, rata-rata mereka memang menyampaikan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah pengetahuan ada sumber dana masuk 91 itu, makanya naiklah BJU-BJN itu tadi. Iya betul, diusulkan kembali Pak Diusulkan kembali. tambahannya. Tadinya cuma 5 miliar, tapi diusulkan kembali kami Yang mengusulkannya dari Disub. Disub. Itu atas inisiatif dari Disub atau ada perintah arahan dari anggota TAPD atau ketua TPAPD? Waktu itu kan kita rapat Pak, Hmm. kita rapat, lalu Pak Sekda merancang, ya sudah untuk Disub silakan ajukan usulannya gitu. Tambahan. Menyebutkan nominal ya? Saya kurang ingat Pak ya waktu itu. Pada waktu Pak Emang menyebutkan nominal, ini usulan tambahin lagi ya kurang lebih 20 miliar lah. Nah itu saya lupa Pak waktu itu. Cuman Tapi di surat usulannya akhirnya kami melihat itu usulannya 19, tidak tapi ada saran dari Pak Emang untuk dinaikkan usulan anggaran untuk kegiatan tersebut. ya, karena kan isunya tadi Pak Bandung Poin itu sudah sangat Terus di keterangan saudara dokumen 2 adalah dokumen dari Pak Ipa yang ditunjukkan kepada para kepala perangkat daerah di lingkungan Polres Kota Bandung terkait penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2022, di mana Dinas Perhubungan Kota Bandung mengusulkan 15 miliar 679 juta sekian, yang di dalamnya sudah termasuk anggaran reses DPRD 7 miliar sekian. ya. Itu ya Ya itu yang awal Pak, yang bulan yang awal ya. Juli, yang bulan Juli Pak. Juli. Jadi bulan Juli kita masih minimalis Pak, terus ada tambahan anggaran. Di bulan September diusulkan lagi tambahan. Nah, terus di dokumen 3 permohonan tambahan anggaran. Nah, itu awalnya usulannya 15 miliar tadi ya. Ya, Yang termasuk reses 7 miliar tadi. Sedangkan betul. seperti itu. Terus kemudian dokumen 3 permohonan tambahan anggaran tahun 2022 dari Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada Wali Kota Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah selaku TAPD, di mana terdapat usulan tambahan kepada TAPD sebesar 26 miliar di situ. Setelah rapat tadi Pak. Rapat. Ya, setelah ada masukan 91 miliar tadi. Ya. Itu yang membuat usulan kembali adalah Dinas Perhubungan. Betul. Ada arahan nggak dari TPAD untuk diusulkan sekian itu? Kalau seingat saya enggak Pak, cuma silakan ajukan aja suratnya. Kalau memang butuh berapa besarnya itu dibahas lagi. Kemudian disetujui Mas Sumana selaku TAPD sebesar 24 miliar. Pendanaan ini berbeda dengan usulan 15, dikarenakan ada kesepakatan Ketua TAPD dengan pimpinan Bantar dan permintaan khusus mengganti mobil patwal dari Yana Mulyana. Rinciannya 19 PJU, PJR. Ini tadi yang saudara terangkan. Surat Tambahan ada mobil untuk patwal. Terkait dengan ini yang saudara ketahui apa? Jadi kan ada rapat-rapat dengan bank, dengan komisi dan segala macam. Yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa waktu saya diperiksa penyidik, Pak Anton tahu nggak atensi? Yang saya pahami atensi itu waktu mereka menyebutkan di ekspos awal bahwa Bandung ini poek gitu. Bandung poek. Kalau di keterangan saudara di sini, bahwa saya mengatakan tadi dong, atensi Dewan Komisi untuk kegiatan PJU, PJR dengan padu sebesar 19 miliar rupiah dan smart kamera dengan nilai 45 miliar itu. Ya, jadi waktu di ekspos awal itu Yang disampaikan oleh Dewan ya. Komisi C pada waktu itu. Bahkan sebetulnya Sehingga disetujuilah itu perubahan 19 miliar dan 5 miliar untuk CCTV di situ. Sedangkan yang saudara ketahui siapa yang mengadakan kegiatan atau penyedia jasa atau barangnya untuk
PJUPCR saudara mengetahui Tidak tahu Pak. punya siapa itu yang menjaga, apakah punya dewan, titip gitu? Tidak tahu sama sekali. Ada informasi itu enggak? Tidak Ada. Terus kegiatan reses gede banget loh, 7,2 miliar. Ini bagaimana bisa 7,2 miliar? Karena dari Dewan juga menyampaikan waktu di Bandar untuk reses mereka itu ada yang harus ditambahkan Pak. Ya, ditambahkan karena kemarin ada beberapa reses itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Hilang lah, tidak dilaksanakan. Terus dijadiin satu ini. Jadi mereka mengusulkan lagi bahwa ini ada keperluan lagi, tidak hanya di Supak, tapi beberapa dinas itu minta ada penambahan di perubahan Pak. Di perubahannya. Iya. Untuk Itu usulan dari Bandar juga Pak. kegiatan reses itu digunakan untuk apa sih Pak? Ada laporan pertanggungjawabannya enggak? Yang mana Pak? Yang reses. 7 miliar. Reses itu ada kamusnya Pak. Jadi mereka mengikut sendiri semua anggota dewan. Catatannya ada di saudara enggak? Saya nggak punya Pak. Di Sekwan Pak. Di Sekwan ada kegiatannya apa-apa dari Apa usulannya, dinasnya di mana? kegiatannya. Dan untuk terus untuk pertanggungjawabannya siapa itu? Laporan pertanggungjawaban. Lapor di dinas masing-masing Pak. Dinas masing-masing. Iya, karena kan yang mengeksekusi adalah dinas. Dinas. Ya, misalnya aspirasi saya ingin memasang PCL, ini jalan ini aspirasi dewan itu. Nanti yang eksekusinya adalah dinasnya. Misalnya ini tadi ada rapat ekspos anak